أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan semampu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak hadiah yang selama ini sedikit di antara kita yang menyadarinya. Bahkan sekarang ini kita sering mendengar kabar bencana alam, yang mana gempa bumi yang terjadi di Turki baru-baru ini, itu kata para ahli gempa yang paling ditakuti sama mereka, sama para ahli gempa ini. Sangat besar. Bahkan sebelumnya juga di Indonesia juga ada gempa. Di mana? Di Cianjur. Ada juga kemarin di Papua kalau nggak salah ya kemarin. Subhanallah, sangat banyak gempa bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, kecuali untuk agar orang-orang mukmin ini takut kepada Allah. Itu tujuannya. Agar kaum muslimin tahu bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Kemarin gempa di Turki itu terjadi jam berapa? Jamaah ada yang tahu? Jam 4 ya, jam 4 lewat 14 kalau nggak salah. Nah, lihat di kabar. Sedangkan gempa di Cianjur itu terjadi jam setengah 3-an, jam 3 kurang. Dan itu para manusia sedang tidur lelap kebanyakannya. Sama di Turki juga begitu. Bahkan kalau tidak salah di Turki itu biasanya sholat subuhnya ditunda. Dan itu yang sunnah katanya. Ya, istilahnya ketika adzan tidak buru-buru, ditunda dulu. Terlebih lagi ada perdebatan di Indonesia, katanya waktu subuh itu terlalu terlalu cepat ya. Ya, keluar dari perdebatan itu lebih ahsan kita agak dilambatkan sedikit, tidak apa-apa. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 96 kalau enggak salah. Ya. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu." Kalau seandainya ahli penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, itu dua itu yang bisa mendatangkan keamanan itu iman dan takwa. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, tapi mereka berdusta. Berdusta atas apa? Atas hari akhirat. Mereka enggak sadar bahwa semua yang mereka lakukan itu akan dihisab sama Allah. Mereka enggak sadar bahwa nanti mereka akan mati dan nanti akan dibangkitkan lagi, dimintai pertanggungjawaban. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka, kami beri hukuman mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Di ayat selanjutnya, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Tidakkah atau apakah penduduk suatu negeri ini merasa aman dari datangnya azab kami pada malam hari, sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman
dari azab kami yang akan datang pada waktu duha, pada siang hari. Sedangkan mereka sedang bermain, wahum yal'abun. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan untuk kita mengambil ibrah. Walaupun kita tidak bisa menghakimi hukuman Allah, musibah itu datang sebagai hukuman atau sebagai rahmat, kita tidak bisa menghakimi. Sebagaimana sebelumnya kita sudah pernah belajar, ya, hukuman atau musibah itu belum tentu itu suatu azab. Ya, makanya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang paling pedih cobaannya siapa? Para nabi. Musibah datang bukan hanya untuk sebagai azab. Para nabi nggak mungkin diazab sama Allah. Sebagaimana tadi imam kita di rakaat kedua membaca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak marah, Allah nggak ninggalin engkau. Nggak marah sebenarnya. Menurunkan musibah ini bukan berarti murka, tidak. Tapi untuk menunjukkan apa di ayat selanjutnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Biar engkau tahu bahwa akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Subhanallah ya. Ini semua terjadi dalam beberapa detik saja jamaah. Bahkan ana diperlihatkan, dikirim suatu foto seorang yang memiliki 33 imarah apartemen. Ketika hancur semua gedungnya, dia cuma memiliki beberapa roti saja di tangannya yang ia jaga. Di tangannya cuma ada roti, dijaga buat persiapan makan. Padahal sebelumnya kaya raya. Dalam beberapa detik hancur semuanya. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, semuanya sama. Subhanallah. Makanya ketika musibah Allah datang, tentunya kita wajib takut. Wajib takut. Ya. Karena itu diantara ciri-ciri akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan pernah berdiri hari kiamat. Hatta sampai yang pertama yuqbadul ilm. Ilmu itu diangkat, dicabut. Dan ilmu dicabut atau diangkat dengan apa? Kematiannya para ulama. Begitu juga dengan orang-orang yang sedikit menuntut ilmu, itu juga sama. Sedangkan atau sehingga ya, orang itu bingung mana yang hak dan mana yang batil. Karena sedikit orang-orang yang menuntut ilmu. Itu yang pertama ciri kiamat. Lalu yang kedua, dan kathratuz zalazil, dan banyaknya gempa bumi. Ini juga ciri kiamat. Dan yang ketiga, wa yataqarabuz zaman. Waktu semakin apa? Semakin cepat. Lalu yang keempat, wa kathratul harji, dan banyak pembunuhan, banyak peperangan. Dan subhanallah, ya kita na'udzubillah min dzalik. Kita bukan berarti pengen jadi umat di akhir zaman, jamaah. Karena umat akhir zaman itu umat yang apa? Yang buruk sudah, yang paling buruk. Tapi ini ciri-ciri untuk kita ambil ibrah. Makanya hati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika musibah banyak? Yang pertama kita harus tawakal sama Allah. Banyak-banyak taubat. Terus jangan lupa ada hadis juga kata Rasulullah SAW, sana'i'ul ma'ruf taqi masari asu. Perbuatan-perbuatan ma'ruf yang baik itu dapat menjaga dari masari asu, dari musibah-musibah yang buruk. Jadi musibah-musibah buruk itu bisa dijaga, bisa dihindari dengan perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya perbuatan yang mengandung kepada orang lain, yang objeknya itu orang lain, ma'ruf. Misalnya kita bersedekah, membantu apapun sebisa kita dan sebagainya macamnya. Lalu kita doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kaum muslimin yang ada di Turki, yang di Suriah dan dimanapun itu yang tertimpa musibah, yang hidupnya semoga ditabahkan dan yang matinya semoga dihitung sebagai yang syahid. Amin insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari musibah-musibah yang secara tiba-tiba. Ya, itu semua terjadi secara tiba-tiba jamaah. Antum bayangin ya, ketika istirahat malam jam 2, jam 3, jam 4, sedikit yang masih bangun sama Allah langsung diguncangkan dalam beberapa detik.
dan hancur semuanya. Bahkan korban di Turki itu berapa jumlahnya? 150.000. Subhanallah. Anak terakhir dengar kabarnya itu 30.000. Sekarang udah 150.000. Dalam beberapa detik, ya Allah. Nah, ya, kita banyak-banyak bertobat sama Allah. Ada waktu kosong, banyak-banyak istighfar. Taib jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sedikit melanjutkan pembahasan tentang jalan keluar atau 10 jalan keluar dari azab akhirat, yang mana ana ambil judul ini dari perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tentang 10 cara untuk kita bebas dari azab akhirat. Kita sudah membahas 3. Yang pertama yaitu yang di dunia. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah musibah-musibah. Yang ketiga adalah amalan-amalan kebaikan yang dapat menghapus amalan keburukan. Dan kemarin terakhir kita sudah masuk ke alam perpindahan, yaitu kematian. Sekarang, ketika seorang muslim itu mati, meninggal, masih ada satu kesempatan lagi yang bisa menolong seorang muslim ini. Kalau judulnya tuh kesempatan pertama ketika di pusara. Tapi itu juga kesempatan terakhir sebelum seorang muslim masuk ke kubur. Karena ketika dikubur sudah immal adab, kalau nggak adab atau nikmat kubur. Tapi ada satu penolong sebelum seorang muslim ini masuk ke dalam kubur itu. Ada yang tahu apa itu? Itu adalah sholat jenazah. Sholat jenazah. Seorang jenazah sebelum dikuburkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada jenazah itu untuk disolati oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengenalnya. Atau yang tidak kenal juga tidak apa-apa. Untuk semua kaum muslimin. Dan sholat jenazah ini bisa menjadi penolong terakhir seorang muslim sebelum ia dimasukkan ke liang lahatnya. Ya. Harusnya, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi harusnya dia ini kuburnya lubang di antara lubang-lubang neraka. Tapi ketika kaum muslimin bersaf di belakangnya, di belakang jenazahnya, Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Karena dapat syafaat dari apa? Dari sholat jenazah itu. Cuman pastinya kita bertanya, loh ini kita kan sudah jadi jenazah. Tadi judulnya kesempatan terakhir atau kesempatan pertama ketika kita meninggal. Lah kitanya jenazah. Amalan kita sudah tidak ada lagi. Gak bisa kita beramal, sudah ditutup amal soleh. Nah, terus gimana caranya? Biar kita dapat syafaat dari sholat jenazah ini. Nah, pertama jamaah, bahwa antum harus ketahui ya, bahwa syafaat sholat jenazah itu arti maksud dari syafaat sholat jenazah ini adalah doanya kaum muslimin terhadap sang mayit. Doanya kaum muslimin terhadap sang mayit. Sedangkan maksudnya dikabulkan syafaat itu, maksudnya adalah doanya kaum muslimin ini dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah. Karena yang bisa memberikan syafaat siapa? Allah, bukan kaum muslimin. Yang bisa ngasih syafaat cuman Allah. Dan Allah mengizinkan syafaat itu dengan mengabulkan doa salah seorang di antara kaum muslimin yang menyolati kita nanti ketika menjadi jenazah. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Ada beberapa cara jamaah. Yang pertama, kita juga harus semangat menyolati jenazah kaum muslimin. Ya, karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai sama perbuatan kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Perbuatan baik pasti akan baik balasannya. Makanya kata para ulama, al-ma'siyatu ba'dal ma'siyah iqabul ma'siyah. Maksiat yang terjadi setelah kemaksiatan yang pernah kita lakukan itu diantara hukuman dari maksiat itu. Mafhum ya? Misalnya kita pernah melakukan suatu maksiat dan berlanjut itu, yang namanya maksiat itu diantara yang menakutkan. Ketika kita melakukan sekali, syaitan tuh tambah senang menggoda kita.
akan berlanjut lagi. Dan musuh kita bukan cuma syaitan, hawa nafsu kita. Jadi berbuat maksiat sekali, terus ada lagi. Itu diantara hukuman dari maksiat itu sendiri. Wa ta'atu ba'da ta'ah thawabut ta'ah. Dan kebaikan yang terjadi setelah berbuat kebaikan, itu juga balasan dari kebaikan itu. Sama, ketika kita selalu menyolati kaum muslimin, semangat ya, ada kaum muslimin yang meninggal diberikan kabar, maka kita solati. Di samping itu mengingatkan kita kepada akhirat, di situ juga Allah Subhanahu wa taala akan membalas itu dengan hal yang sama nanti ketika kita meninggal. Ya. Makanya subhanallah, antum harus tahu ya. Dunia ini sifatnya tuh indrawi. Bisa dirasakan oleh panca indera. Ya kan? Semua hal yang di dunia ini dirasakan oleh panca indera. Sedangkan semua hal yang berkaitan dengan akhirat, ini masalahnya dengan keyakinan, dengan iman. Dengan akidah. Makanya kaum muslimin kenapa belajar akidah? Akidah itu artinya apa? Artinya keyakinan. Kenapa? Ya karena kaum muslimin ini banyak hal-hal yang gaib dalam agama Islam. Sehingga mereka butuh untuk meyakininya, keyakinan. Jadi dunia bersifat indrawi, akhirat bersifat keyakinan. Nah, obat dari keduanya itu juga sama. Semua hal yang terlalu banyak yang kita lihat dari atau yang kita rasakan dengan indera kita, itu akan memperkuat dunia kita di diri kita. Sedangkan semua hal yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan, dengan ukhrawi, dengan masalah-masalah akhirat, akan meyakinkan, akan menguatkan keimanan kita. Makanya kenapa kaum muslimin gak boleh terlalu senang sama dunianya, gak boleh terlalu bangga-bangga. Makanya kata Rasulullah SAW, iyyakum wattana'um, hati-hati kalian dengan memperbanyak harta sehingga kalian itu senang sama harta itu. Outfit ya 50 juta, 60 juta. Kenapa? Karena itu bakal melupakan akhirat di diri kita. Dan akhirat sama dunia itu gak mungkin menyatu, gak mungkin. Harus ada salah satu yang lebih banyak atau lebih sedikit. Makanya kalau antum rasain, coba. Antum ke mall, belanja, senang-senang. Baliknya antum lewat kuburan. Gimana perasaannya itu? Beda itu, rasain beda. Pas di mall, Masya Allah, senang duniawi. Pas masuk ke kuburan, beda perasaannya itu. Ya Allah, ini harta nih. Ini berapa puluh juta saya belanja, ini nanti saya masuk kuburan ini. Rumah terakhir saya cuma begini doang. Dan harta ini nanti entah kemana. Saya meninggal gak kebawa itu harta. Makanya di antara kenapa kita harus semangat untuk sholat jenazah, di samping Allah akan membalas itu nanti dengan Allah akan mengirim banyak kaum muslimin yang menyolati kita, itu juga dapat mengingatkan kita kepada kematian. Ya. Berapa banyak sih jumlah shaf kaum muslimin untuk mendatangkan syafaat nanti bagi jenazah kita? Minimal 40 sampai 100. Ya. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslim yusalli ala janazatihi mi'ah illa syafa'ahumullahu fih." Barang siapa seorang muslim yang meninggal, terus kaum muslimin sebanyak 100 orang menyolatinya, maka Allah akan memberikan syafaat untuk jenazah ini. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syafaat dari sholat jenazah ini dosa besar dan dosa kecil dihapuskan. Subhanallah. Yang kemarin kita sudah tahu bahwa dosa besar itu hanya dihapus dengan apa? Dengan taubat, tapi bisa dengan sholat jenazah. Itu yang pertama, kita semangat. Kalau ada kabar kaum muslimin selagi kita tidak sibuk ya, selagi kita bisa, maka kita sholat jenazah. Subhanallah, itu mengingatkan kita sama akhirat, sholat jenazah itu. Antum coba aja. Dan subhanallah kalau ada grup masjid ya, biasanya tuh banyak kabar-kabar telah wafat, telah berpulang ke rahmatullah, fulan bin fulan jam sekian akan dikuburkan di tempat ini. Nah seperti itu antum bisa lah, antum datangin kalau ada waktu. Dan coba beda rasanya antum sholat jenazah, sering sholat jenazah sama sering belanja itu beda. Karena tadi, hal dunia masalahnya indrawi.
Hal akhirat, masalahnya apa? Keyakinan. Makanya obat-obat akhirat itu ya obat-obat hati itu yang pernah kita bahas di pertemuan ketika sebelumnya. Nah, itu yang pertama jamaah. Jadi kalau kita mau nanti ketika kita meninggal banyak orang yang menyolati kita, kita juga harus semangat menyolati orang-orang yang meninggal itu. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Lalu yang kedua, sebelum yang kedua jamaah, tadi ana sebutkan 100 ya. 100 ya tadi ya. Ada juga 40 hadis yang menyebutkan 40. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anaknya pernah meninggal. Ketika anaknya meninggal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyuruh sahabat Quraib untuk melihat kaum muslimin di luar rumahnya. Kira-kira ada berapa itu? Kira-kira sampai 40 enggak? Kata sahabat Quraib, "Na'am, sampai 40." Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin muslim." Apabila ada seorang mayit muslim disolatkan oleh 40 orang dan merekanya itu berdoa untuk sang mayit ini, maka Allah akan kabulkan doa mereka. Ya. Makanya jamaah, yang jadi masalah itu kok berbeda? Ada 100, ada 40. Sebabnya kenapa? Ini kata para ulama, sebab perbedaannya ada 40 dapat syafaat, ada 100 dapat syafaat. Sebab perbedaannya itu adalah sesuai pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama bertanya tentang 100 orang, kira-kira dapat syafaat enggak ya Rasulullah? Dapat syafaat. Pertanyaan yang kedua, 40 orang. Tapi yang benar, sebab datang syafaat itu adalah terkabulnya doa salah seorang muslim. Ya, jadi ketika ada yang doa, kita menjadi jenazah, ada seorang muslim yang doa. Ini yang jadi masalah. Seorang muslim doa, dan doanya ini benar-benar ikhlas, imanan wahtisaban karena Allah. Maka itu akan menjadi syafaat bagi sang mayat. Sebelum syafaat bagi sang mayat, itu juga tentunya bagi kita juga pahala kan? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Manittaba'a janazatal muslim hatta yusalli 'alaiha falahu qirat." Afwan, ada yang kurang. "Manittaba'a janazatal muslim imanan wahtisaban hatta yusalli 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim sampai disolati, maka dia bagi secara imanan wahtisaban, ya, dia beriman, dia berihtisab kepada Allah, maka baginya 1 qirat. Wa manittaba'aha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang mengikuti jenazah muslim sampai dikuburkan selesai, maka baginya 2 qirat. Lalu para sahabat berkata, "Wa mal qirat ya Rasulullah?" Apa maksudnya qirat? Dalam suatu hadis disebutkan mithl jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain seperti gunung apa? Uhud. Ketika mendengar hadis ini, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melempar kayu yang ada di tangannya sambil berkata, "Laqad farratna fi qararit katsira." Berarti kita sudah meluputkan banyak qirat dalam kehidupan kita. Artinya, kalau misalnya kita tahu dari awal ini hadis, kita bakal ngikutin jenazah kaum muslimin terus-terusan. Cuman yang jadi masalah kata imanan wahtisaban ini jamaah. Jangan sampai kita ngikuti jenazah itu cuman gara-gara, biasanya kalau di desa-desa itu anak-anak kecil itu dikasih fulus. Ya, iya, anak pernah dulu pas masih kecil, setelah ngikutin jenazah dikuburkan selesai dibagi-bagi 2.000 rupiah anak-anak kecil. Mereka berkeyakinan bahwa anak kecil yang doa itu pasti mustajab gitu kan. Akhirnya ya udah, biar banyak anak kecil yang sholat dikasih 2.000. Padahal itu malah bikin gak ikhlas. Anak-anak kecil sholatnya gara-gara fulus nantinya, bukan karena imanan wahtisaban. Nah, itu yang perlu kita wanti-wanti. Ketika kita hadir sholat jenazah, kita harus dengan imanan wahtisaban, bukan karena yang lain. Iman artinya beriman sama Allah, beriman sama akhirat. Ihtisaban meyakini pahalanya. Jadi ketika kita sholat itu yang dibayangkan kita qirat itu, qiratan. Itu yang pertama. Ya, kita semangat untuk menghadiri sholat jenazah. Lalu yang kedua,
Selain kita semangat untuk menghadiri sholat jenazah, kalau qadarullah kita belum bisa, maka boleh kita undang kaum muslimin untuk menyolati jenazah itu. Kita sebarkan pengumuman. Dan subhanallah, zaman sekarang apa? Gampang teknologi antum lewat WhatsApp, lewat status, WhatsApp dan sebagainya macamnya. Orang yang sholat sesuai dengan pengumuman antum itu dapat pahala nggak antumnya? Dapat. Rasulullah SAW bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama kayak orang yang melakukannya. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Di sini biasanya kaum muslimin itu bingung dalam permasalahan pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu kan. Itu apa hukumnya, jamaah? Para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat ya. Yang pertama itu berpendapat makruh. Yang kedua berpendapat mubah. Ya. Setahu ana hanya 2 pendapat itu. Dan sedikit yang berpendapat haram. Ya. Karena apa? Yang menyebutkan itu haram, itu berhadis tentang an-na'yu. Na'yu itu pengumuman kematian. Itu dilarang, ada hadisnya. Rasulullah SAW dalam suatu hadis menyebutkan bahwa an-na'yu itu haram. Akan tapi para ulama menjelaskan an-na'yu di sini. An-na'yu itu mengumumkan kematian. Yang dilarang sama Rasul SAW itu pengumuman kematian yang ada pada zaman jahiliyah. Gimana pengumumannya? Mereka itu dengan kuda keliling-keliling teriak-teriak sambil menangis menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayat. Jadi seakan-akan gak terima sama takdir Allah. Nah ini an-na'yu yang dilarang. Adapun an-na'yu yang seperti pengumuman-pengumuman di WhatsApp misalnya atau bahkan di masjid pun paling banter para ulama bilang itu makruh. Ya. Paling banter bilang itu apa? Paling banter makruh. Walaupun ini didasari dari hadis apa? Kenapa kok bisa bilang makruh sama mubah? Karena Rasulullah SAW pernah diberitahu bahwa salah seorang sahabat meninggal, tapi Rasulullah SAW tidak sempat menyolatinya. Maka kata Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak mengumumkan hal itu? Biar kita tahu, biar kita menyolati sahabat tersebut. Ya, itu hadisnya. Jadi an-na'yu yang dilarang itu na'yul jahiliyah. Pengumuman kematian pada zaman jahiliyah. Yang seperti itu tadi. Dengan seperti menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Seakan-akan gak terima sama takdir itu yang diharamkan. Tapi kalau pengumuman, paling banter para ulama bilang itu makruh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oleh karena itu, kalau kita gak sempat untuk menyolati, minimal kita ajak kaum muslimin untuk menyolati. Terutama yang dekat-dekat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat jenazah itu ada beberapa doa yang kita panjatkan. Coba ya. Di takbir pertama kita baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa. Doanya ini banyak riwayatnya, kalau nggak salah ada 4 macam-macam doanya. Antum pilih salah satu silakan. Di antaranya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai terakhir. Kalau yang perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau anak kecil apa? Allahumma ja'alhu dzukhran wa salafan liwalidayh. Dan ada doa-doa yang lain. Beda lagi kalau jenazahnya kecil ya. Anak kecil yang masih bayi yang belum baligh. Ada juga doa yang mencakup orang hidup dan orang mati. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah bagi yang hidup bagi kami, bagi yang mati bagi kami, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir dan tidak hadir, wa saghirina wa kabirina, yang kecil dan yang besar, wa dzakarina wa unthana, yang laki-laki dan perempuan, dan doa sebagai macamnya. Minimal antum hafalkan itu. Hafalkan itu. Begitu juga, ini kan yang poin kedua kan tadi mengajak kaum muslimin untuk sholat. Poin pertama, kita semangat untuk sholat. Bukan hanya semangat untuk sholat saja, kita juga belajar untuk tata cara sholat jenazah yang benar. Biar nanti Allah Subhanahu wa ta'ala pas ketika meninggal juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kaum muslimin untuk menyolati kita, dan kaum muslimin ini tahu sesuai sunnah bagaimana mengurus jenazah. Ya. Makanya alhamdulillah kita patut bangga sama agama kita, jamaah.
Subhanallah, mungkin antum tahu ya, ini viral di mana-mana. Ada video Ghana dance, antum tahu? Orang Ghana ya, yang bawa mayat sambil joget-joget. Ya. Dan itu ya di Afrika ya, banyak seperti itu. Ya, adat-adat yang anak kalau pikir gimana itu orang yang ini kan lagi kehilangan seorang yang berarti dalam kehidupannya. Tapi dia suruh joget-joget. Joget-joget itu kan identik dengan senang. Harusnya dia nangis sambil joget-joget. Gimana nggak bisa digabungin? Dia mau nangis atau mau joget? Kasihan. Makanya alhamdulillah kaum muslimin dikasih agama yang masuk akal, masuk fitrah sama kita. Sedangkan mereka bagaimana joget-joget begitu? Ya. Bagaimana? Hal pertama kali yang bisa antum lakukan untuk mengurus jenazah itu, kalau ada orang yang meninggal di hadapan antum, pertama kali diapain? Talqin. Talqin itu ucapan apa? La ilaha illallah, bukan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau syahadat masuk Islam. Kalau talqin meninggal. Setelah ditalqin diapain? Ditutup matanya. Setelah ditutup matanya, dilemaskan sendi-sendinya jemaah. Ya, jadi pelan-pelan aja, jangan dipletak-pletek. Karena apa? Setelah meninggal ini badannya kan kaku. Dilemaskan bentar, setelah itu diapakan? Diurus, diapain? Dimandikan. Nah, biar ketika dimandikan kan biasanya tangannya diangkat biar nggak patah. Kalau kaku terus patah gimana? Jadi pelan-pelan. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, kasru idhamil mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat seperti mematahkan tulang mayat ini dalam keadaan hidup. Umum, mayat kaum muslimin atau orang kafir. Jadi nggak boleh sampai patah, dilemesin dulu pelan-pelan, baru dimandikan, baru setelah dimandikan diapain? Dikafankan, baru disolatkan, setelah itu dikuburkan. Ya, dan itu tata caranya panjang. Antum wajib sebagai kaum muslimin minimal fardu kifayah ya, belajar tentang bagaimana mengurus jenazah yang baik dan benar. Jadi itu yang kedua, kita mendakwahi kaum muslimin untuk sholat jenazah. Dan jangan lupa juga kita jadikan doa kita doa mustajab tadi ya. Harus dihafalkan doanya. Boleh nggak doa pakai bahasa Indonesia? Nggak boleh. Sholat nggak boleh ada bahasa Indonesia sama sekali. Ya, makanya itu yang jadi masalah. Kunci untuk seseorang khusyuk itu jamaah, namanya adalah al-munajah. Kunci yang paling inti itu munajat. Apa artinya munajat kalau dalam bahasa Indonesia? Berbisik. Munajah dari kata naja yunaji artinya berbisik-bisik. Seperti ngomong privat berdua sama orang. Antum kalau bisikin orang ya, ngebisikin orang, fokusnya kemana? Ke mulut kita. Ya kan, kita ngebisikin apa? Jangan. Mulut fokusnya ke sini nih. Begitu juga sholat. Antum lagi sholat, setiap lafaz antum tuh kasih kepada Allah. Kayak lagi bisik sama Allah. Berbisik. Tentunya harus faham artinya dong. Ya, walaupun hukum asalnya nggak wajib bagi seorang muslim untuk memahami itu. Tapi ya membantu khusyuk. Terus yang kedua di antara kita membantu khusyuk yang paling besar selain munajat adalah menghadirkan perasaan tertentu. Jadi ketika kita sholat, ada perasaan nggak? Kita ketemu Allah nih, masa nggak punya perasaan apapun gitu kan? Kita kalau ketemu teman lama, udah nggak ketemu, kita ketemu tuh rasanya wah rindu, seneng. Ya. Atau kita berpisah dengan seseorang, kita sedih. Ini ketemu sama Allah nggak punya perasaan apa-apa. Perasaan tuh banyak, misalnya cinta, al-hub, atau malu, atau takut. Al-khauf, ar-raja, mengharap. Subhanallah. Baru 2 hari lalu jamaah, ana didatangi sama anak kecil kelas 7 yang menangis. Dia nangis, Ustaz. Ana tuh takut, Ustaz, kalau sholat ana tuh gak diterima sama Allah. Dia nangis, senangis-nangisnya. Ana sampai bingung, ya Allah, ini gimana ini ada anak kecil tonton nangis gitu kan. Anak-anak teman-temannya pada ngumpul semua, Ustaz kenapa Ustaz nangisin ya? Enggak, dia lagi datang ke Ustaz gitu. Dia cerita. Kenapa itu? Anak takut, Ustaz. Selama ini anak sholat itu gak diterima. Wah, subhanallah. Ini mungkin bisa jadi anak kecil ini belum balik, jemaah. Tapi ini perasaan yang mungkin bisa jadi hilang di antara hati-hati kita.
Kita ngerasa kurang dengan ibadah kita. Pernah nggak kita muhasabah, menyesal, ya Allah ibadah anak kok kurang. Sampai menangis, ini yang luar biasa ini. Anak bilang sama anak ini, oh bagus itu. Justru di antara ciri sholat kita diterima sama Allah adalah kita ngerasa takut nggak diterima. Sama ibadah lain juga gitu. Bahkan orang yang soleh pun, yang bertakwa pun belum bisa menjamin sholatnya diterima. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya. Kamu tuh dapat was-was dari syaitan. Menurut kamu nih, yang ngewas-wasin sholat diterima atau enggak itu syaitan atau malaikat? Kayaknya sih syaitan, ya udah dari syaitan. Terus ini yang dihisap sama Allah, sholat kamu atau bisikan syaitan? Sholat anak, ya sudah, biarin syaitan mau ngebisikin, gak usah peduli. Tapi jangan sampai hilang perasaan kamu ini. Cuman jangan sampai khawatir, jangan sampai was-was. Oh gitu, Ustaz. Dia gak nangis lagi, senang udah. Tapi subhanallah, wah luar biasa ini. Selama ini nih kita pernah gak ngerasain sholat kita nih sholat orang mukmin atau sholat orang munafik? Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang munafik itu sholatnya gimana? Di surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka sholatnya malas-malas ya Allah. Pernah gak? Mungkin bisa jadi ya Allah. Kayaknya sering banget kita malas untuk pergi sholat. Qamu kusala. Yura'unan nas. Mereka riya. Dan masalahnya lagi, riya itu kata Rasulullah SAW lebih tersembunyi dari langkah apa? Semut. Ketika Rasulullah bilang kayak gitu, bahwa riya lebih akhfa min dabi bin namal kata Rasulullah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, terus kalau riya itu lebih tersembunyi dari langkah semut gimana? Rasulullah SAW mengajarin doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu wajib kita baca setiap hari jemaah. Doa syirik itu. Takut dari syirik. Ya. Hati-hati. Nah, jadi selain riya, ciri-ciri orang munafik adalah apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sedikit mengingat Allah. Ketika sholat dia ingatnya apa ya? Aduh, fulus ana. Aduh, besok gimana ya acaranya? Oh ya, besok mau jalan-jalan. Oh, mikirnya dunia lagi sholat. Itu yang muskilah. Ya. Dan itu perlu kita muhasabah terus tentang sholat kita. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Kita mendakwahkan kaum muslimin untuk sholat dan kita memperbaiki diri untuk tata cara sholat yang benar. Lalu yang ketiga jamaah terakhir, karena belum ya? Jam berapa adzan? 4 menit lagi. Yang ketiga terakhir, kita perbanyak teman-teman yang soleh tentunya. Karena teman yang soleh itu ya berarti teman yang akan menyolati kita nanti. Ya, makanya kata Buya Hamka rahimahullah, beliau berkata seorang muslim itu punya 2 nama. Satu nama ketika dia hidup, satunya lagi nama ketika dia mati. Dan nama ketika dia mati ini itu menjadi umur kedua seorang muslim ini. Jadi umur keduanya. Kalau dia baik, dikenang namanya baik terus. Kalau dia buruk, dikenang namanya buruk terus. Jadi umur keduanya. Wal'iyadzubillah kalau namanya buruk, ya kan? Tapi kalau namanya baik, jadi umur kedua. Ya, makanya itu dia. Kita mengenal banyak kaum muslimin dengan kebaikan tentunya, itu akan menjadikan kaum muslimin berbondong-bondong untuk menyolati kita. Ya, dia terkenal menjadi orang yang subhanallah, dia sering bersedekah, ya dia sering berkecimpung dalam bidang dakwah, dia berkecimpung dalam kajian-kajian dan sebagainya macamnya, itu semuanya akan menjadi pertanda. Ya. Nanti mereka akan menyolati kita. Dan hati-hati terhadap sosial media, ya, karena sosial media ini bisa menjadi nama kedua kita yang buruk. Subhanallah, baru-baru ini jamaah bulan ini ya, ada seorang kenalan ana yang beliau ya, wafat ya. Dan wallahu a'lam, yang namanya kaum muslimin, yang namanya manusia itu kan menilai sesama manusia dari zahirnya, dari nampaknya. Kita nggak bisa buka hatinya ini baik atau tidak, nggak bisa. Tapi yang ana lihat dari sosial medianya, ya Allah, dia memposting hal-hal yang berbau maksiat.
berbau maksiat. Dan anak ini ya dia bukan satu sekolah sama Anda, bukan satu pondok, bukan. Tapi subhanallah, dia orang yang suka olahraga, yang bagus, fitnessnya segala macam, yang fit badannya. Dan terakhir kali Anda melihat kabarnya, itu sudah dalam keadaan gak mampu. Bernafasnya udah pengap-pengap gitu ya, udah seperti itu, udah nazak, udah sekarat gitu. Dan subhanallah dia meninggal. Ketika Anda lihat sosial medianya masih terposting gitu semuanya. Maksiat-maksiat yang diposting. Itu dosa apa tidak? Dosa. Dan ketika ini meninggal, maksiat ini apa masih mengalir dosanya? Masih mengalir. Jadi dosa jariyah, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya ya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga aja kalau misalnya ada salah seorang keluarganya yang tahu, bisa diblokir itu sosial medianya. Nyewa orang gitu ya. Karena naudzubillah jadi dosa jariyah itu. Postingan-postingan yang haram segera dihapus. Bukan hanya dosa jariyah, postingan di sosial media itu jadi mujaharoh. Atau mujaharoh, dosa yang terang-terangan. Ya, makanya kata Rasul SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua dosa umatku bisa jadi diampuni sama Allah, kecuali mujahir yang sengaja memperluas lebarkan dosa-dosanya. Makanya hati-hati, termasuk anak-anak kita dan sebagainya macamnya yang punya postingan-postingan kayak gitu dihapus. Ya. Apapun lah, biasanya tuh kita ngeposting itu gara-gara ikut-ikutan tren ya. Ada tren apa misalnya TikTok diposting, kemarin anak-anak sekolah itu biasanya kalau masuk kelas anak tanya, apa nih yang lagi tren nih? Nah, gitu. Sehingga anak nggak ketinggalan zaman dari kabar anak-anak seumuran mereka. Apa yang lagi tren? Oh ini Ustaz yang lagi tren di TikTok, banyak siswa atau anak-anak luar yang ngeposting tentang ini kalau di kelas, ini kalau di sekolah, kalau di luar gimana gitu. Maksudnya gimana? Kalau di sekolah Ustaz dia tuh pakai baju rapi bagus, tapi kalau di luar pakaiannya pakaian bejat katanya. Waduh. Oh berarti mendakwahi untuk jadi orang munafik gitu. Oh iya bisa jadi gitu Ustaz. Oh ya Allah. Jangan ikut-ikutan antum. Anak ceritain ke semua kelas. Bisa jadi anak-anak yang lain tuh ada yang sudah ikut-ikutan. Karena kalau diposting, wah ini bahaya. Tahu-tahu dia meninggal, ini masih ngalir dosanya. Kita naudzubillah min dzalik dari dosa jariyah. Gimana adzan dulu? Taib adzan dulu. Barakallahu fikum. Taib. Kita lanjutkan. Tadi terakhir kita membahas tentang dosa jariyah ya. Yang naudzubillah min dzalik, seorang muslim meninggal, dosanya masih mengalir. Ana teringat suatu kisah yang diceritakan oleh salah seorang ustadz ya. Beliau bercerita ada seseorang yang cerita ke beliau bahwa orang ini punya teman. Dan teman ini wal'iyadzubillah menyewa atau langganan video porno. Sehingga video porno itu otomatis akan masuk ke emailnya dari servernya langsung, dikirim langsung berlangganan. Dan temannya ini menawari yang ngomong ini. Jadi temannya satu, punya dua teman ditawarin, mau nggak langganan? Kalau langganan bisa lewat Ana biar dapat diskon. Jadi nanti dari server langsung kekirim Ana, ke email Ana, otomatis juga kekirim ke email kalian. Dari email Ana. Akhirnya iya, ya udah. Subhanallah. Langganan setahun. Video porno itu setahun. Di hari ketiga orang ini meninggal. Udah selesai dikubur segala macem, udah disolatin. Tahu-tahu malam harinya masuk email. Kedua temennya ini email video porno itu. Padahal temennya udah meninggal karena dikirim secara otomatis kan.
Ya Allah, subhanallah. Ini gimana, teman kita udah dikubur, akhirnya 2 orang ini taubat gara-gara itu. Gara-gara temannya sudah dikubur tapi dosanya masih jariah seperti itu. Wal'iyadzubillah. Jadi hal-hal yang sepele, walaupun itu maksiat, tapi akan besar ketika kita di ahli kubur nanti. Kita berada di dalam kubur. Begitu juga sebaliknya, hal yang sepele dari kebaikan, dari ketaatan, itu akan luar biasa nanti di akhirat. Terutama di dalam kubur. Pernah diriwayatkan juga salah seorang tabi'in, dia sholat 2 rakaat, terus dia tertidur di samping kuburan. Di mimpinya, di tidurnya itu dia mimpi ada salah seorang ahli kubur datang ke dia, atau beberapa ahli kubur datang yang mengaku saya ini ahli kubur. Dia bilang gini, bahwa ma asyadda ma antum fihi minal ghaflah wa ma asyadda ma nahnu fihi minan nadamah. Betapa besarnya kelalaian kalian dan betapa besarnya penyesalan kami ahli kubur. Innakum ta'maluna wa la ta'lamun. Kalian tuh beramal, tapi kalian nggak tahu hakikat dari amal itu. Wa nahnu na'lamu wa la na'mal. Kami tahu hakikat dari amalan itu, tapi kami tidak bisa beramal. Lalu dilanjutkan sama ahli kubur ini, seandainya kamu tahu 2 rakaat yang tadi kamu lakukan sebelum tidur itu, bagi kami lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Apalagi sebentar lagi kan bulan Ramadan. Makanya kata Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau berkata, "Lau qila li ahlil kubur tamannau." Kalau dikatakan kepada ahli kubur, coba berharap apapun yang kalian pengen. La tamannau apa? Mereka akan berharap apa? Yauman min Ramadan, 1 hari di bulan Ramadan. Makanya itu dia. Kenapa kaum muslimin itu dituntut untuk kualitas dalam beribadah, bukan kuantitas. Nggak apa-apa sedikit, cuman dijadikan sebagai bener ini ibadah ini. Karena itu tadi 2 rakaat yang bener tadi itu di samping kubur, tentunya 2 rakaat sholat di samping kubur itu, tapi sholatnya bukan di kubur ya, sholatnya di tempat lain, lalu dia tidur di kubur itu karena dia penjaga pembersih kubur itu. Jadi 2 rakaat itu kan pastinya benar-benar serius karena bentar lagi dia mau datang ke kubur, dan itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka hendaknya bagi kita seorang muslim jangan meremehkan sekecil apapun ibadah. Terutama ibadah-ibadah yang banyak di antara kita berat ngelakuinnya, dipaksa aja nggak apa-apa, dipaksa. Seperti contoh apa yang berat itu ya, sholat sunnah ya. Terkadang gitu, kalau misalnya bahkan di pondok pesantren pun ya. Terkadang kan sholat sunnah seperti sholat sunnah yang ditekankan tuh sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya kan. Itu kan muakkadah ditekankan. Itu biasanya di waktu-waktu kita lagi capek-capeknya. Maghrib yang muakkadah ba'diyah apa qobliyah? Ba'diyahnya muakkadah. Isya juga ba'diyahnya muakkadah. Nah, itu kan ditekankan tuh. Nah itu lagi berat-beratnya. Sekarang antum lagi capek-capeknya misalnya setelah bekerja dan sebagainya macamnya. Justru dipaksain. Karena capek itu alasan paling enak untuk kita nggak ibadah. Kalau mau tunggu nggak capek, mau sampai kapan? Seharian kita capek terus. Jadi ibadah itu harus dipaksa. Lama-lama terbiasa. Makanya nggak apa-apa masuk surga secara dipaksa daripada masuk neraka sukarela gitu ya. Ya karena memang masuk surga itu capek, dipaksa dulu. Begitu jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesempatan kita sebelum kita masuk ke kubur terakhir kali adalah sholat jenazah. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kaum muslimin yang banyak yang menjadikan syafaat bagi kita nanti. Ada beberapa pertanyaan jemaah. Barangkali ada yang mau bertanya boleh dicatat ya. Yang pertama, jika ada seorang meninggal punya gigi palsu atau bulu mata yang ditanam, apakah wajib dilepas senam? Kalau itu bukan berasal dari tanah dari asli dirinya, maka harus dicopot. Ya. Kecuali kalau gigi palsunya ini ada mudorot kalau dicopot. Ya, kayak udah ditanam ya, kayak ada gigi palsu kayak gigi emas misalnya.
Banyak para ulama berpikir bahwa ini gigi emas nih masuk ke warisan apa enggak? Kan emas nih, berharga, difulusin dapat fulus. Tapi kalau misalnya bisa dicabut ya nggak apa-apa. Kalau gigi palsu dibolehkan dalam agama Islam. Cuman kalau alis ditanam nggak boleh, maka harus dicabut itu. Tapi kalau ada mudorot besar, misalnya gigi palsu satu dicabut semuanya copot, ya udah jangan. Karena tadi ya kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Matahin tulang mayit sama kayak dia hidup. Ya, jadi lihat maslahatnya. Kalau bisa dicabut dan aman dicabut, kalau enggak ya enggak apa-apa. Lalu yang kedua, salat jenazah yang 40 orang itu apa disyaratkan yang berakidah yang lurus? Kalau dalam hadis tadi, di riwayat lain ya, 40 orang, arba'ina rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Ada di riwayat lain seperti itu. Nah, sudah diingatkan ya. Tadi anak terlupa itu. Ada riwayat syarat 40 orang ini tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya tadi, walaupun beda jumlah 40 sama 100, tapi yang dimaksud itu doanya. Bisa jadi ada salah satu orang berdoa dan doanya diijabahi oleh Allah. Salat jenazah apakah boleh dilakukan lebih dari satu kali dalam kesempatan yang sama? Dalam satu waktu misalnya? Oh, nah, boleh. Boleh. Bahkan ada para ulama yang bilang kalau sampai nggak sempat boleh disolatin di mana? Di kuburannya. Ya, walaupun yang sunnah, tapi harus hadir ya, mayatnya harus ada gitu. Kalau beberapa orang ada yang memudah-mudahkan sholat ghaib ya, walaupun sebenarnya para ulama banyak yang bilang boleh sholat ghaib. Di antaranya mazhab Hambali, Imam Ahmad juga membolehkan. Cuman pendapat yang paling kuat sesuai sama dalil, sesuai sama hadis, bahwa Rasul SAW itu sholat ghaib berapa kali? Hanya satu kali dalam kehidupannya. Dan sholat kepada siapa? Raja Najasyi. Alasannya kenapa? Karena Raja Najasyi tinggal di negara kafir, negara yang orang-orangnya mungkin nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang ngurus. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ngurus, nggak ada yang nyolatin, atau misalnya jenazahnya tenggelam, nggak ditemuin, atau kebakar jadi abu, maka itu nggak apa-apa jadi sholat ghaib. Karena nggak bisa, nggak mampu. Atau ada pendapat ulama yang kedua, orang ini orang yang sangat penting di hadapan kaum muslimin. Nah, ini baru boleh disolati ghaib. Orang penting itu bisa jadi seorang ulama atau seorang yang misalnya raja, ya presiden dan sebagainya macamnya. Maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, satu orang. Karena talqin, ini sekali lagi ya, talqin itu mengucapkan la ilaha illallah, sang mayat itu mendengar bahkan suaranya pelan. Antum, la ilaha illallah, pelan-pelan. Mayat susah mengucapkan tuh gara-gara nazak, gara-gara ketika lagi dicabut nyawanya, jadi itu berat. Nah, tapi kalau dengar dia dengar. Makanya kemarin kita pernah singgung juga, kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mudah diucapkan. Nggak ada bibir. La ilaha illallah. Antum mau ngomong sampai mesem, sampai monyong bisa ngomong la ilaha illallah. Cuman ketika naza dicabut itu susah. Kalau dengar mayatnya dengar. Cuman ketika nazanya yang bikin susah. Jadi satu orang aja. Jangan la ilaha illallah bareng-bareng, pusing nanti mayatnya. Dan pelan-pelan ya, jangan ayo la ilaha illallah, enggak bisa. Barakallahu fikum. Ada lagi? Sudah? Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.